Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Udah masuk ke kelas 11? Oh my god, senang banget. Oh, udah gede ya. Terus sebelum masuk ya, kita berdoa dulu ya biar semakin berkah belajarnya. Boleh? Kak ini siapa? Oh, Wendy. Dipimpin doanya dulu ya. Ya, sebelum belajar mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa disebutkan. Ya. Siapa yang tidak hadir? Tisda. Oh, kenapa? Sakit. Semoga lekas sembuh ya. Amin. Mendoakan. Insya Allah yang di sini mah pada sehat kan ya. Iya. Ada yang tahu nggak sekarang kita mau belajar tentang apa? Pertumbuhan ekonomi. Sebelum ke pertumbuhan ekonomi ada yang ingat nggak minggu lalu belajar apa? Pendapatan. Gue izin masuk. Boleh. Dari mana Santi? Dari toilet. Dari toilet. Boleh. Jadi tadi dulu ya minumannya, minum dan makannya nanti dulu ya. Admi makannya nanti dulu ya. Benar ya apa yang dikatakan Alia dan Ait itu benar ya. Minggu lalu kita belajar tentang pendapatan nasional. Ada tahu gak kaitannya materi kita sama pendapatan nasional? Tahu. Coba ini dulu ya. 1, 2, 3. Oh, ada antusias sekali ya. Ya, Aku please. coba dari sini dulu siapa? Aku. Ais katanya. Nah, untuk pendapatan nasional tersendiri itu kan sebuah pendapatan yang diterima oleh suatu negara gitu kan ya Bu. Nah, hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi ini gimana Bu? Karena pertumbuhan ekonomi yang bagus di suatu negara, maka pendapatan nasionalnya juga akan naik gitu Bu. Jadi ketika pertumbuhannya sangat baik, akan diikuti dengan pendapatan nasional yang juga ikut meningkat. Seperti itu. Aja ya. Benar ya yang kita isi katakan pendapatan nasional sama pertumbuhan ekonomi itu saling berkaitan, yang mana ketika pertumbuhan ekonomi itu baik maka pendapatan nasional di seluruh negara itu juga akan baik. Nah kita lanjut ke ini ya. Nah di sini pertumbuhan ekonomi dapat diidentifikasikan sebagai perkembangan kegiatan yang dimana produksi barang Indonesia itu meningkat gitu ya di suatu produksi masyarakatnya. Nah di sini ada yang tahu nggak apa pertumbuhan ekonomi itu penting banget? Tahu. Kenapa Ica? Karena pertumbuhan ekonomi itu kan dihitung dari PDB ya Bu, pendapatan domestik brutonya. Nah kalau semisal pendapatan domestik dalam satu tahunnya itu bagus, maka itu mencerminkan pertumbuhan ekonominya itu bagus. Nah kenapa? Kalau PDB-nya jelek, maka itu mencerminkan si pertumbuhan ekonominya jelek. Jadi pertumbuhan ekonomi ini bisa dilihat dan bisa dijadikan sebagai acuan buat kebijakan pemerintah supaya dia bakal bikin kebijakan apa di tahun-tahun berikutnya. Tujuannya ya gitu. Nah benar ya yang Ica katakan. Jadi tujuan kita gitu ya mempelajari pertumbuhan ekonomi itu karena emang penting banget pertumbuhan ekonomi itu di suatu negara gitu. Jadi kita teh harus tahu, jangan mau dibodohi gitu. Cari makanya nanti dulu ya. Ya. Nah terus ada juga ya, masalah pertumbuhan ekonomi itu merupakan masalah makro yang dimana dalam jangka panjang, dimana pertumbuhan ekonomi itu bisa menurunkan angka kemiskinan, bisa menurunkan angka pengangguran, bisa kehidupan yang lebih baik dan tenaga kerja yang lebih baik juga. Nah di sini ada faktornya. Faktor yang pertama ada faktor sumber daya alam, yang dimana faktor ini tuh menjadi yang paling utama ya. Jadi ketika ada faktor sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, nah dikelola, maka negara itu akan lebih baik gitu ya. Tapi siapa yang tahu nih ya, kenapa sumber daya di Indonesia dan Singapura itu kan kebanyakan di Indonesia kan? Tetapi kenapa pertumbuhan ekonominya itu lebih baik di Singapura? Masalah SDM. Ya, salah satunya SDM-nya yang kurang berkualitas. Betul. Benar ya, karena
berpengaruh ya, yang dimana ketika sumber daya manusia tidak bisa mengelola, maka sumber daya alam yang melimpah ruah gitu ya, padahal di Indonesia banyak banget, itu juga tidak bisa dikelola dengan baik. Yang ketiga juga faktor ilmu pengetahuan gitu ya, karena pendidikan di Indonesia juga masih terbilang cukup rendah ya rankingnya juga, jadi pertumbuhan di Indonesia juga belum cukup baik. Yang ketiga ada faktor budaya, dan yang keempat ada sumber daya modal. Nah, ini nih ada dampak positif dari pembangunan ekonomi tersendiri, pertumbuhan ya. Dampak positif pertumbuhan ekonomi yang dimana perusahaan semakin banyak, yang dimana ketika pertumbuhan ekonomi itu meningkat, maka banyaknya perusahaan yang akan dibangun gitu ya, sehingga pengangguran akan berkurang karena banyaknya lapangan pekerjaan. Yang kedua, cara pendidikan semakin tinggi, jadi lebih luasa gitu ya ketika kita mau sekolah di mana aja gitu, karena semuanya sudah dipermudah. Nah, yang keempat, teknologi semakin meningkat, karena di mana teknologi ini sangat ini ya, jadi gak kayak dulu kan banyaknya itu kayak sepeda, beca, sekarang kan lebih ke mobil, motor dan lain-lain. Mengurangi pengangguran sudah jelas, karena banyaknya lapangan pekerjaan maka pengangguran akan berkurang. Nah, selain ada dampak positif, pasti ada juga dampak negatif. Kerusakan lingkungan. Ada yang tahu nggak kenapa kerusakan lingkungan bisa terjadi ketika pertumbuhan ekonomi itu? Pengelolaannya sih. Karena kan tadi yang sudah disampaikan juga oleh Ibu, kayak makin banyak itu perusahaan-perusahaan dan juga makin banyak industri-industri yang berkembang gitu. Nah, untuk pengelolaan limbahnya mungkin Bu masih di bawah rata-rata. Benar ya. Tangan dulu dong buat IC ya. Ya. Yang kedua ada peningkatan urbanisasi. Coba Ali. Benar ya? Coba Ali, kenapa bisa terjadi peningkatan urbanisasi? Soalnya kan urbanisasi itu pemindahan dari desa ke kota, jadinya semakin tinggi gitu ya. Jadi ada semakin tinggi pertumbuhan ekonominya, jadi semakin tertarik itu orang-orang yang dari desa itu pengen ke kota juga. Nah, makanya terjadi peningkatan urbanisasi juga gitu. Benar ya, ada pendapat lain nggak? Nanti dikasih hadiah. Kenapa peningkatan urbanisasi ini jadi dampak negatif gitu? Padahal kan ke kota tuh buat kita jadi lebih baik lagi kehidupannya. Aku Boleh baca? Iya Ibu, soalnya karena urbanisasi itu nanti itu bakal ningkatin kepadatan penduduk. Nah, nanti kalau misalnya kepadatan penduduknya meningkat, berarti lingkungannya juga bakalan tercemar kayak yang tadi, kayak gitu Ibu. Ya, benar banget ya. Jadi urbanisasi ini gak boleh ya kalau terjadi terus-terusan, kecuali urbanisasinya itu terjadi dari suatu daerah yang minim ya, dari padat ke yang minim penduduk kayak gitu ya. Penurunan kesehatan masyarakat sudah pasti ya, karena orang merasa terus bekerja terus-menerus. Nah, terus yang terakhir ada diskusi kelompok. Ini kelompok 1, 2, sama 3 ya. Coba kalian analisis kenapa pada masa pemerintahan Jokowi ini tahun 2015 sampai 2019 itu Presiden Jokowi itu terus-menerusan melakukan pembangunan gitu ya. Apakah ada hubungannya sama pertumbuhan ekonomi itu tersendiri ya? Dikasih waktunya 15 menit aja ya. Nanti kalian dibantuin ya. Nah, yang pertama kalian nanti ini ya kayak mendiskusikan, terus nanti kalian kemukakan, terus kalau ada pendapat dari kelompok lain yang kalian kurang setuju bisa disanggah ya, kayak gitu. Tidak. Boleh dikasih waktu 15 menit ya. Ibu mau tanya, Iya, boleh. tiap kelompok bahas terkait tingkat pembangunan Iya, pasti kan tiap kepala beda pemikiran kan. Iya. Dan bila nanti ada dari kelompok yang tidak setuju, boleh dibantah dan kenapa alasannya tidak setuju. Siap. Oke. Boleh? Sudah mungkinnya? Sudah. Boleh. Siapa yang mau duluan? Aku.
pembangunan besar-besaran dilakukan. Sebenarnya tujuan ini untuk meningkatkan konektivitas, memperbaiki transportasi, dan mendukung sektor ekonomi. Infrastruktur yang baik dapat mempercepat distribusi barang dan jasa, mendorong investasi, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang secara keseluruhan berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Benar ya, tepuk tangan dulu dong. Benar banget ya, dimana ini merupakan program Jokowi yang dimana transportasi ini memudahkan akomodasi gitu ya, sehingga pangan itu nggak terlalu mahal di daerah yang terpencil. Ini ya buat putri yang udah mau ke depan. Boleh dari kelompok 2 yang mau. Boleh dari kelompok 2 aja. Dari kelompok 2 ya. Tadi sudah bagus dari kelompok 1, mungkin pemikiran dari kelompok 2 untuk pembangunan infrastruktur ini. Nah, pada masa pemerintahan Jokowi ini melakukan pembangunan besar-besaran gitu ya, dan ini merupakan strategi untuk mengatasi ketertinggalan infrastruktur yang telah lama menjadi masalah di Indonesia. Nah, itu tuh untuk meningkatkan tentunya untuk meningkatkan infrastruktur gitu ya, seperti jalan tol, pelabuhan, dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik dan mendukung pertumbuhan ekonomi seperti itu. Iya betul ya. Jadi infrastruktur kita tuh emang tertinggal dari negara lain. Maka dari itu pada masa pemerintahan Jokowi ini digembar-gemborkan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih ya Santi atas paparannya kelompok 2. Kelompok 3 siapa yang mau? Gede mau? Oh iya. Semangat banget ya. Boleh. Dari kelompok 3 hasil diskusinya menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Jokowi ini terjadi pembangunan secara besar-besaran yang nantinya itu diharapkan untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju melalui peningkatan daya saing ekonomi. Nah, infrastruktur yang berkualitas itu dianggap sebagai fondasi penting untuk menarik investasi, mempercepat pertumbuhan industri, dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, pembangunan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Begitu, Bu. Benar banget ya, tepuk tangan dong buat kelompok 3 ya. Terima kasih sudah jadi perwakilan. Nah, mungkin ya karena sesi diskusi kita sudah selesai. Ada. Apa kenapa? Udah, ini baik. Kenapa, Wen? Ya, karena sesi diskusi kita sudah selesai. Ya, ada yang mau menyimpulkan nggak? Boleh ke depan. Gimana apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Jadi hari ini kita sudah belajar pertumbuhan ekonomi. Terus juga tadi kita udah belajar mengenai lembaga apa perekonomian. Terus juga telah menganalisis kenapa dampak-dampak apa yang kalau kita menghitungkan pertumbuhan ekonomi. Terus tadi juga kita sudah berdiskusi dengan kelompok mengenai infrastruktur, pembangunan infrastruktur gitu, Bu. Ya, betul ya, Ami. Tepuk tangan banget ya buat Ami yang udah ngumpulin. Karena udah selesai ya, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum ditutup? Siap ya, bener nggak ada yang penasaran? Tadi itu siapa yang jawab pertanyaan tuh? Ami. Saya jawab Bu tadi. Apa? Tadi dalam sapi. Ya tadi Ica yang jawab ya. Aku jawab Bu. Aku tadi jawab lewat aja, Bu. Nah, sambil bagi-bagi ininya ya. Sambil bagi-bagi ininya. Nah, kalian nanti ada tugas ya di Google Classroom halaman 120 yang dimana nanti deadline-nya itu 1 minggu, dimana kalian harus menganalisis tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang terjadi di pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Deadline-nya itu ada 1 minggu ya. Nah, terus untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar faktor-faktor eksternal internal yang nanti ditugaskan, nanti kita bahas. Dan selanjutnya juga kita belajar tentang pembangunan ekonomi, di mana kalian harus belajar ya membaca sedikit tentang pembangunan ekonomi itu tersendiri. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.